Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup F akan mempresentasikan tentang teori pembelajaran humanistik. Namun sebelumnya izinkan dari kelompok kami untuk melakukan perkenalan. Nama saya Malinda Wahyuni, NPM 1912016. Nama saya Anastasia Nastiti Andriani, NPM 1912014. Nama saya Erika Yusi Novita Anggraini, NPM 191202000. Saya Freddy Jaya, NPM 191200183. Pengertian teori belajar humanistik. Secara luas, definisi teori belajar humanistik adalah sebagai aktivitas jasmani dan rohani guna memaksimalkan proses perkembangan. Sedangkan secara sempit, pembelajaran diartikan sebagai upaya menguasai khazanah ilmu pengetahuan sebagai rangkaian pembentukan kepribadian secara menyeluruh. Kesimpulannya ialah teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Untuk yang selanjutnya yaitu pengertian teori humanistik menurut para tokoh. Menurut Arthur Combs, memiliki pendapat bahwa belajar merupakan hal yang bisa terjadi tatkala bagi seseorang ada artinya. Guru tidak bisa memaksa seseorang untuk mempelajari hal yang tidak disukai atau dianggap tidak relevan. Ketika muncul perlawanan, hal itu sebenarnya merupakan bentuk perilaku buruk yang mencerminkan ketidakmauan seseorang untuk mempelajari yang bukan miliknya, karena sama saja dengan melakukan sesuatu yang baginya tidak mendatangkan kepuasan. Untuk yang kedua yaitu ada Abraham Maslow. Beliau memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan teori belajar humanistik ini. Maslow berpendapat bahwa proses belajar pada manusia merupakan proses yang dilaluinya untuk mengaktualisasikan dirinya. Belajar adalah proses untuk mengerti sekaligus memahami siapa diri kita sendiri, bagaimana kita menjadi diri kita sendiri, sampai potensi apa yang ada pada diri kita untuk kita kembangkan ke arah tertentu. Untuk yang ketiga yaitu ada Carl Roger. Baginya, pengalaman individu merupakan fenomena logika yang dialami oleh individu itu sendiri. Roger juga berpendapat bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan untuk mencapai kesempurnaan hidup, membentuk konsep hidup yang unik, dan tingkah lakunya selaras dengan konsep kehidupan yang dimilikinya. Menurut Roger, pembelajaran terjadi melalui fenomena hidup atau pengalaman yang dialami setiap orang. Selanjutnya, manfaat teori belajar humanistik. Pertama, peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Kedua, mampu mendorong siswa berpikir kreatif dan terbuka. Ketiga, membuat siswa bisa lebih menemukan jati dirinya. Keempat, mampu menjadi manusia dengan kepribadian yang luar biasa baik. Kelima, mampu mengembangkan potensi serta bakat yang dimiliki siswa. Untuk yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan teori humanistik. Untuk kelebihannya yaitu ada 1. Sifat demokratis, partisipatif, dan dialogis, serta humanis lebih mendominasi. 2. Peserta didik cenderung akan lebih aktif, sehingga output belajar lebih maksimal. 3. Terciptanya suasana saling menghargai dan menghormati. 4. Sifatnya membentuk kepribadian siswa sesuai dengan potensi. 5. Melatih guru menerima siswa apa adanya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada kekurangan teori humanistik, yaitu 1. Tidak bisa diuji dengan mudah. 2. Beberapa konsepnya masih buram dan subjektif. 3. Terjadinya tidak jelas dan dalam tujuan. 4. Sulitnya membedakan mana yang serius dan mana yang kurang serius. 5.
Kebebasan yang diberikan biasanya disalahgunakan. Dan 6. Pemikiran yang tidak terpusat. Untuk implementasi atau penerapan teori humanistik memiliki banyak cara. Salah satunya yaitu open education, yaitu pendidikan terbuka. Pendidikan terbuka adalah suatu proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada murid untuk bergerak secara bebas, atau murid memilih sendiri cara belajarnya sendiri. Contoh, siswa yang memiliki hobi. Di sekolah ini kebetulan pramukannya diunggulkan dan banyak siswa-siswa yang memiliki hobi pramuka tersebut. Jadi bisa dikembangkan di ekstrakurikulernya dan menjadikan siswa dan sekolah itu maju sendiri. Nah, untuk anak-anak di sini pada mempunyai hobi kan? Punya, Pak. Punya, Pak. Alhamdulillah punya. Oke, satu-satu. Contoh dulu, Mbak Malinda. Hobinya apa? Saya hobinya main voli, Pak. Main voli. Di sekolah ini ada ekstra voli yang diampu oleh Pak Ali. Kalau nggak salah, setiap hari Kamis. Coba ikuti ya nanti ya. Nanti akan coba saya hubungkan ke Pak Ali. Malinda ya. Baik, Pak. Yang kedua, contoh lagi, Mbak Erika, hobinya apa? Bermain bulu tangkis, Pak. Main bulu tangkis, ya. Nanti bisa ketemu sama Pak Dana. Pak Dana itu pengampu ekstrakurikuler bulu tangkis. Nanti tahu tanya sendiri kapannya, di mananya, dan lain-lainnya. Baik, Nanti Pak. sip. Mbak Anas, apa hobinya? Renang, Pak. Renang. Nah, kalau renang itu di sekolahan sini belum ada ekstrakurikulernya, tapi nanti coba akan saya diskusikan sama guru-guru dan staf-staf lainnya. Coba biar bisa dirembuk lah, didiskusikan, biar ada renang. Jadi nanti Mbak Anas dan teman-teman yang suka renang bisa mengembangkan bakatnya di ekstrakurikuler tersebut. Itu ya. Pak, iya. Terakhir coba contoh lagi Mas Rizky, apa hobinya? Saya hobi main sepak bola, Pak. Oh, sepak bola, sip. Kalau tidak salah 1 tahun atau 2 tahun yang lalu SD kita memenangkan juara 3 se-Jawa Tengah sepak bola. Jadi nanti bisa dikembangkan. Pengampunya masih sama, yaitu Pak Dana kayak bulu tangkis. Masih sama. Nanti bisa didiskusikan sama Pak Dana langsung, tanya-tanya sendiri tentang kapan latihannya, apa aja atributnya, dan lain-lain. Semoga bisa dan berkembang kalian. Itu ya, Mas Rizky. Ya, Pak. Untuk anak-anak semua, kembangkanlah bakat kalian. Karena hobi bisa menjadi bakat, bakat menjadi kemampuan, dan kemampuan menjadi hasil. Cukup itu saja yang saya bisa sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Alhamdulillah. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan Demikian video pembelajaran tentang teori humanistik yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan di rumah saja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.